Nah, merambatnya panas dari satu permukaan ke permukaan lain itu dinamakan konduksi, yaitu cara perpindahan panas melalui suatu benda tanpa disertai perpindahan benda tersebut. Jadi ini tadi yang contohnya yang pertama, misal lilin ya, kemudian ini ada paku. Nah, dari ujung pakunya, dari panas yang ujung sini karena terkena api akan merambat ke ujung yang lain, ini namanya konduksi. Jadi konduksi adalah perpindahan panas melalui suatu benda tanpa disertai perpindahan benda. Jadi bukan bendanya yang berpindah, tapi panasnya yang berpindah dari ujung sini ke ujung yang lain. Itu namanya konduksi. Nah, sekarang benda-benda. Nah, sekarang benda yang bisa menghantarkan kalor, bisa merambatkan panas, itu disebut konduktor. Nah, konduktor. Jadi benda yang bisa merambatkan panas tadi itu namanya konduktor. Kalau konduksi yaitu perpindahan panas melalui suatu benda ya, perpindahan panas melalui suatu benda tanpa disertai benda tersebut. Nah, itu. Nah, sekarang bahan-bahan apa saja yang bisa menghantarkan panas dengan baik? Konduktor itu apa aja? Konduktor yaitu pertama tembaga, ini paling bagus. Tembaga. Nah, kemudian aluminium. Kemudian emas. Kemudian perak. Kemudian timah. Kemudian besi. Nah, kemudian air juga termasuk konduktor yang baik ya. Nah, itu bahan-bahan yang bisa menghantarkan panas dengan baik. Kalau semisal kayu apakah konduktor? Tidak bisa. Karena sound ini kayu misal ya. Kayunya ini kamu bakar ujungnya, maka ujung yang lain nggak akan panas. Iya enggak? Kayu. Kemudian karet pun semuanya dibakar, maka ujung yang lain tidak akan panas juga. Itu tidak ada kok. Berarti benda tersebut tidak menghantarkan panas yang baik. Kemudian plastik juga sama, kain. Nah, kain itu tidak bisa menghantarkan panas ya kan. Nah, semuanya ada kegunaan. Nah, benda yang tidak benda yang kurang baik menghantarkan panas disebut isolator. Ini konduktor ya. Sekarang isolator itu benda yang yang kurang baik menghantarkan panas, isolator. Nah, contohnya adalah kayu. Terus kayu, plastik, kemudian kain, kemudian apa lagi ya? Kayu, plastik, kain, terus karet. Nah, karet ini kamu membakar karet misal dari ujungnya, maka ujung yang lain tidak akan panas gitu. Ini isolator. Nah, isolator dan konduktor itu mempunyai fungsi masing-masing, mempunyai kegunaan masing-masing. Semisal tadi panci ya. Misal panci. Nah, ini kan ada pegangannya. Nah, ini ada pegangannya panci. Nah, konduktor kan pancinya kan terbuat dari besi kan konduktor, ya toh. Nah, karena dia bisa menghantarkan panas dengan baik dari api ini. Dari api ini panasnya akan diantarkan oleh besi, kemudian di air.
panasnya akan dipindahkan ke air sehingga air bisa mendidih. Nah, itu gunaan konduktor, dia bisa menghantarkan panas. Nah, sekarang isolator itu di mana letak isolator? Isolator itu biasanya di sini. Ya selalu di sini dia. Ah, isolator. Isolator biasanya untuk mengangkat apa? Mengangkat pancinya ini, pegangan pancinya ini. Nah, ini terbuat dari bahan isolator. Isolator apa saja? Bisa kayu, bisa kain, bisa karet, ya kan? Kalau ini besi, pasti kan otomatis juga ini panas kan, kamu nggak bisa ngangkat. Kecuali kamu pakai kain atau benda-benda isolator untuk mengangkat pancinya ini. Nah, kalau kegunaan bahan isolator seperti itu, semuanya ada kegunaan masing-masing. Ataupun misal untuk penggorengan ya, untuk goreng itu namanya apa itu? Panci misal. Nah, untuk panci kan ada itunya toh. Nah, biasanya ini kan besi, bahan konduktor. Kalau ini panas, berarti ini juga, kalau besi ini juga panas. Nah, isolator itu pegangannya ini berbuat dari bahan isolator, bisa aja kayu, bisa aja kain, bisa aja karet, ya kan? Coba kamu lihat di dapur, nanti bahan isolator terbuat dari pegangannya terbuat dari bahan isolator. Kalau ini besi ya panas nanti kamu pegangannya, karena sifat panas yaitu dia merambat atau berpindah tempat ke pindah yang lain. Dan yang bisa menghantarkan panas yang baik itu konduktor. Kalau yang kurang baik itu isolator. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.